Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan membahas preview antara Wolves melawan Chelsea di matchday ke-25 yang akan diselenggarakan di Maluno Stadium pada hari Sabtu jam 10 malam. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Manado, True Blue dari Sidoarjo, dan True Blue dari Brunei Darussalam. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung ke channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu. Dan untuk kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Mari kita lupakan dulu ya sejenak kekalahan melawan Arsenal di Carabao Cup semifinal leg kedua kemarin dan fokus di jadwal yang ada di bulan Februari. Chelsea akan menghadapi Wolves di pekan ini. Selain itu, Chelsea juga memiliki dua laga tandang yang juga cukup krusial di pekan-pekan berikutnya. Setelah melawan Wolves, Chelsea akan menghadapi Leeds di home, Burnley di home, Arsenal di Emirates Stadium, dan Aston Villa di kandang Aston Villa ya. Dan ini adalah penentuan juga buat Liam Rossonier apakah sang pelatih ini mampu mendongkrak performa Chelsea di bulan Februari ini. Setelah di bulan Januari, Liam Rossonier ini mendapatkan nominasi sebagai pelatih terbaik di bulan Januari bersama dengan Michael Carrick, Sean Dyche, dan juga Andoni Iraola. Di 5 pertandingan ini ya, minimal kita harus bisa mengantongi 9 poin. Laga melawan Wolves, Leeds, dan juga Burnley. Ini harusnya clear calculated win sebagai tabungan 3 poin Chelsea untuk menghadapi laga melawan Arsenal dan Aston Villa. Rotasi di bulan Februari ini tentu akan menjadi kunci buat keberhasilan Rossonier mendongkrak performa Chelsea dan juga membuat konsistensi penampilan Chelsea yang selama ini selalu naik turun ya. Tapi so far di tangan Liam Rossonier dari 7 pertandingan, Chelsea berhasil memenangkan 5 pertandingan ya. Dan ini tentu menjadi catatan positif buat Liam Rossonier di bulan-bulan berikutnya. Pemain pilar juga harus disiapkan terutama untuk menghadapi laga melawan Arsenal dan juga Aston Villa karena Arsenal dan Aston Villa ini berada di atas Chelsea saat ini di klasemen sementara. Mengalahkan kedua tim ini tentu membuat kesempatan Chelsea masuk ke UCL spot jauh lebih besar lagi di musim ini ya. Melawan Wolves harusnya tidak menjadi isu yang cukup serius buat Chelsea. Saat ini Chelsea berada di posisi kelima dengan total 40 poin dan Wolves ini berada di bottom table ya di posisi ke-20 dengan raihan 8 poin. Wolves baru mampu menang 1 kali dari 24 pertandingan. Tentu ini catatan yang sangat buruk untuk satu tim Premier League ya. Dan squad Wolves yang saat ini sedang limpung harus bisa diekspos oleh Chelsea ya untuk membombardir gawang Wolves dan mendapatkan gol yang sebanyak mungkin supaya membantu Chelsea untuk mendongkrak gol diferensial untuk mengamankan posisi di UCL seandainya ada poin yang sama dengan Aston Villa ataupun Manchester United. Skuad Chelsea di pertandingan kali ini cukup siap diinfokan oleh Liam Rossonier di press conference kemarin. Palmer dan Estevao dikonfirmasi bisa bermain 90 menit di pertandingan kali ini. James dan Neto belum bisa dipastikan apakah bisa diturunkan pada matchday ke-25 ini karena masih melihat evaluasi dari medical division Chelsea yang akan dikeluarkan mungkin H- berapa jam sebelum pertandingan. Sementara itu, Malang Sarr juga sudah siap dimainkan, mendapatkan nomor 19 dan kemungkinan besar akan menjadi starting 11 di pertandingan kali ini. Gittens dipastikan absen setelah dipastikan cedera hamstring. Belum ada informasi juga mengenai Romeo Lavia apakah akan bergabung dengan skuad di pertandingan kali ini sebagai pemain cadangan atau masih belum bisa dimasukkan ke skuad Chelsea di pertandingan kali ini. Beberapa kelemahan di lini flank juga harus segera diperbaiki oleh Liam Rossonier di pertandingan kali ini. Mandeknya serangan dan tidak berjalannya seluruh organisasi di sisi flank ini harus segera dicarikan solusi oleh Liam Rossonier ya. Formula yang wajib ditemukan supaya bisa mendongkrak daya serang dari lini depan Chelsea. Siapa saja starting 11 yang akan dimainkan Liam Rossonier di match ini kita akan bahas sebentar lagi. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR Code yang ada di video ini. Kalian bisa pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja scan dan pilih jersey favorit kalian. Di pertandingan ini Chelsea harus berani menyerang, memiliki inisiatif ya untuk menggedor pertahanan Wolves. Formasi total attack 4-2-3-1 ini gua berharap digeber oleh Liam Rossonier sejak menit pertama. Memainkan best attacker sejak awal untuk mengunci kemenangan secepatnya adalah urgensi yang harus
buat oleh Liam Rossonier di pertandingan kali ini. Lini belakang yang sudah cukup solid di beberapa pertandingan terakhir ini juga bisa diturunkan di match ini ya, merotasi beberapa pemain belakang untuk menemukan kembali formula terbaik Chelsea di pertandingan berikutnya. Ini tentu melawan Wolves memiliki sedikit ruang untuk Liam Rossonier bereksperimen di pertandingan kali ini. Memainkan Achempong atau Malang Sarr ya untuk di awal pertandingan, tentu ini bisa memberi spirit baru untuk para pemain ini yang sudah dipastikan akan bertahan di Chelsea di paruh musim ini ya. Dan di match ini gue akan menurunkan sedikit eksperimen di lini belakang ya. Ada Robert Sanchez di goalkeeper. Kemudian buat duo center back, gue berharap semoga Malang Sarr ini segera dimainkan di pertandingan kali ini supaya bisa meresonansi performanya juga dan klik dengan lini belakang yang ada pada saat ini. Chalobah ini adalah pilihan yang paling bijaksana menurut gue ya untuk menemani Malang Sarr di pertandingan kali ini. Tentu Chalobah memiliki jiwa kepemimpinan dan juga bisa menjadi center back commander untuk memastikan lini belakang Chelsea tetap solid di pertandingan kali ini. Marco Correa di sebelah kiri seperti biasa akan terus mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan membantu lini tengah Chelsea ya. Buat right back, seandainya Reece James masih belum fit di pertandingan kali ini, mungkin gue akan lebih prefer Achempong untuk dimainkan supaya mendapatkan menit bermain dan juga bisa menjadi formula baru buat Liam Rossonier di lini belakang ya, karena duet Malang Sarr, Trevor Chalobah dan juga Josh Achempong ini tentu belum pernah dimainkan oleh Liam Rossonier di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sarr yang on form di setengah musim kemarin bersama Strasbourg ini tentu tidak memiliki hambatan untuk tampil dengan baik di Chelsea ya. Baru saja juara bersama Senegal di AFCON, bermain di partai final dan bermain dengan sangat baik. Selain itu juga Malang Sarr ini adalah salah satu pemain yang selalu dipasang oleh Liam Rossonier di Strasbourg di setengah musim sebelumnya ya. Tentu ini seluruh rentetan peristiwa ini tidak akan menyulitkan buat Malang Sarr untuk langsung beresonansi di skuadnya Liam Rossonier pada musim ini. Marco Correa dan Trevor Chalobah ini harus bisa membantu Malang Sarr dan juga Josh Achempong untuk tampil solid di pertandingan kali ini ya. Achempong yang mungkin akan dimainkan di pertandingan ini harus bisa memanfaatkan peluang ini untuk membuktikan diri kepada Liam Rossonier. Dan gue berharap semoga para pemain muda ini juga bisa diberi kesempatan ya waktu tampil supaya bisa membantu Chelsea nanti di momen-momen krusial pada saat terjadi rotasi. Jadi para pemain muda ini sudah menjadi seorang pemain yang PL ready dan siap membantu Chelsea. Lini tengah di pertandingan melawan Arsenal kemarin ya sudah cukup solid menurut gue. Dan pada kesempatan kali ini harus dicoba lagi formula yang diturunkan di pertandingan melawan Arsenal ya. Masih belum pastinya Lavia dan cederanya Esugo ini membuat limitasi permainan di lini tengah Chelsea di setengah musim ini ya. Untuk pertandingan ini gue akan pasang Moses Caicedo dan juga Andre Santos. Ini duet yang lumayan stabil tapi harus ditingkatkan lagi ya link up play dan juga performa dua pemain ini seandainya dimainkan bersama supaya bisa menjadi kunci motor serangan Chelsea di pertandingan berikutnya ya. Duo ini sebenarnya sudah bekerja cukup baik ya selama ditangani oleh Liam Rossonier. Underlap yang dilakukan oleh Marco Correa di setiap pertandingan ini akan menambah power di lini tengah Chelsea di antara permainan duo midfield ini. Tumpukan pemain tengah Wolves mesti bisa di-break oleh Moses Caicedo dan juga Andre Santos di pertandingan kali ini. Komposisi, passing, timing dan juga movement yang baik harus dilakukan oleh Moses Caicedo dan terutama oleh Andre Santos untuk melahirkan momentum Chelsea membangun serangan. Hal itu harus bisa dilakukan semua pemain yang berada di lini tengah supaya tidak memutus jalur serangan Chelsea. Andre Santos yang akan tampil sebagai seorang metronom di lini tengah Chelsea ini harus jeli melihat jalur passing dan juga mengatur ritme ya. Harus bisa keluar dari tekanan para pemain tengah Wolves dan berpikir jernih untuk membangun serangan Chelsea, membangun momentum serangan untuk mendapatkan gol. Santos mesti cerdik ya dan juga memanfaatkan link up play di antara para pemain penyerang Chelsea supaya tidak ada serangan yang mandek di pertandingan kali ini. Buat lini serang ini gue akan pasang Estevao William di sebelah kiri, Enzo Fernandez di nomor 10 dan Cole Palmer di sisi kanan. Untuk nomor 9 akan gue pasang Joe Pedro di pertandingan kali ini ya. Gue masih mempertanyakan kenapa best attacker yang dimiliki oleh Chelsea ini tidak pernah dimainkan bersama selama 7 pertandingan di bawah Liam Rossonier ya. Dan gue berharap semoga itu hanya keputusan yang terjadi akibat cedera ataupun technical issue yang sempat terjadi di beberapa waktu belakangan ya. Tidak dimainkannya formulasi the best attacker ini semoga bukan pilihan teknis dan taktikal ya yang dilakukan oleh Liam Rossonier. Karena gue sangat berharap 4 pemain depan ini bermain berbarengan dan membuat formula baru buat Liam Rossonier di sisa musim ini ya. Apalagi saat ini dikonfirmasi oleh Liam Rossonier seluruh pemain ini sudah fit dan siap dimainkan ya. Ini kesempatan besar buat
sang pelatih untuk menguji formula dan membuktikan apakah daya gedor lini serang Chelsea bisa jauh lebih baik lagi di bawah para pemain ini ya. Wolves merupakan lawan yang tepat menurut gue untuk melakukan sedikit eksperimen dan melakukan daya gedor baru di lini serang Chelsea di pertandingan kali ini. Membangun link up play di antara 4 pemain ini adalah hal yang sangat penting untuk membantu Chelsea mendongkrak angka gol ya di pertandingan berikutnya dan juga performa lini depan Chelsea yang selalu inkonsisten di beberapa pertandingan terakhir. Membuat pemain menyerang ini bisa jauh lebih baik lagi ya, baik secara organisasi maupun link up play tentu akan membantu banget buat Liam Rosenior supaya mendapatkan gol yang jauh lebih banyak. Kekalahan Chelsea di 2 match melawan Arsenal ini bukan karena lemahnya lini belakang Chelsea, tapi karena tumpulnya lini depan Chelsea di setiap melawan physical defense yang dilakukan oleh Arsenal ya. Chelsea tidak mampu menembus jajaran defender Arsenal di 2 leg tersebut dan juga tidak bisa mengalirkan bola mengancam gawang Arsenal. Dan ini tentu menjadi PR yang paling besar buat Liam Rosenior untuk diselesaikan. Dan laga melawan Wolves menurut gue adalah laboratorium yang cukup baik buat Liam Rosenior untuk melakukan formulasi baru di lini serangnya. Ini dia starting 11 terbaik yang bisa diturunkan untuk melawan Wolves di pertandingan matchday ke-25. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen siapa pemain terbaik Chelsea yang wajib diturunkan di pertandingan kali ini. Overall, permainan ini tentu akan dikuasai oleh Chelsea. Misi terpenting Rosenior di match kali ini adalah mencari formulasi menyerang baru ya dengan jajaran pemain yang available pada saat ini. Formulasi ini sangat diperlukan Chelsea untuk mempersiapkan diri menghadapi Arsenal dan juga Aston Villa. Rosenior punya 3 match sebelum laga tersebut untuk mengkalibrasi lini serangnya supaya bisa mendongkrak permainan, mengkatrol angka yang ditunjukkan di statistik dan juga meresonansi link up play di lini depan. Supaya bisa meningkatkan probabilitas gol Chelsea jauh lebih besar lagi karena kekalahan melawan Arsenal di 2 laga terakhir bukan karena kelemahan dari sisi defense, tapi karena faktor serangan yang sering mandek, matinya kreativitas di lini depan dan ompongnya penyelesaian akhir. Menjadi tembok pemisah antara kemenangan dan kekalahan Chelsea di setiap pertandingan, problem utama ini harus segera dibenahi oleh Liam Rosenior untuk memastikan Chelsea bisa finish di 4 besar di akhir musim ini. Banyak PR yang harus diselesaikan oleh Liam Rosenior, tapi dimulai dengan lini depan dan tentu pertandingan melawan Wolves ini adalah laboratorium yang paling cocok buat Liam Rosenior untuk menemukan daya serang barunya di sisa musim ini. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once will always be blue, up the Chelsea.